Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmasari, NPM 12 12 01 9002. Di sini saya akan membahas topik 1 mengenai aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini seperti bukti transaksi, lalu jurnal, lalu buku besar, lalu laporan keuangan. Untuk bukti transaksinya terdapat buku besar pembantu, lalu laporan. Untuk perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Akuntansi manual, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengiktisaran dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. Manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Akuntansi komputerisasi. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat. Tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Laporan yang dihasilkan lebih cepat. Menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi. Semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Seperti input melalui manual, seperti bukti transaksi. Lalu untuk proses yang melalui manual seperti jurnal, lalu melalui komputer seperti buku besar, lalu ada lagi melalui komputer seperti neraca lajur. Untuk outputnya melalui komputer seperti laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal. Menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Menu data filter. Advanced filter untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia, atau data query. Menu format cells column height untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Fungsi pembacaan data VLOOKUP untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Persiapan awal sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya. Aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah menu utama atau home, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Tutorial membuat menu utama. 1. Pilih latar belakang dengan cara insert lalu picture. Buat shape sebanyak menu yang dibutuhkan. Edit kotak shape dengan nama-nama sheet menu utama yang dibutuhkan. Di sini terdapat contohnya. Lalu kita akan mencoba. Lalu di sini kita akan coba membuatnya. Nah, di sini pertama kita bisa klik insert, lalu picture,
Di sini kita bebas ya teman-teman, mau masukin latar apa, gambar apa gitu. Lalu di sini kita bisa buat judul, kita klik insert, lalu kita pilih shape. Kita bebas ya teman-teman mau pakai shape yang mana. Di sini kita tulis Excel accounting. Nah, lalu di sini kita bisa ubah fontnya. Kita juga bisa rapihin ya teman-teman. Nah, habis kita buat judul, kita buat nama perusahaannya. Sama seperti tadi, insert, shape. Ini kita bebas ya teman-teman, mau bentuk bulat atau bentuk apapun. Nah, di sini kita tulis PT Yarsi per 31 Desember 2000 Desember 2020. Nah, lalu di sini kita membuat menu-menu. Nah, di sini menunya kan ada 9, jadi kita bisa insert, shape. Nih, di sini kita copy aja 9 menunya ya, buat menu. Kita bisa atur. Nah, sini kita bisa rapiin dulu teman-teman. Jadi di sini bebas ya teman-teman, mau warna apa, mau bentuknya gimana. Nah, lalu di sini kita bisa masukin akun, lalu ada kode pembantu, lalu jurnal, ini buku besar pembantu, lalu jurnal penyesuaian neraca lajur, laba rugi, neraca. Nah,
Lalu di sini kan kita akan membuat akun tuh. Jadi biar lebih mudah kita bisa klik akun, hyperlink. Nah, di sini place in this document. Lalu kita pilih menu akun. Jadi kayak gini jadinya. Nah, lebih mudah ya teman-teman. Lalu sama kita coba lagi di kode pembantu, hyperlink. Di sini lalu kita pilih place in this document. Lalu di sini kode bantu. Lalu oke. Nah, lalu kita balik lagi ke PPT. Nah, di sini akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat debit. Debit ada aset dan beban. Untuk kreditnya terdapat liabilitas atau hutang, ada ekuitas, dan pendapatan. Nah, di sini terdapat contohnya. Di sini ada kode, ada nama akun. Untuk daftar akunnya ada pos saldo dan pos laporan. Nah, untuk di sini debit dan kreditnya. Drop list data validation. Pada kolom pos saldo dimulai satu baris setelah dari judul kolom. Buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda strip dengan cara sebagai berikut. Pilih menu data, kemudian tekan data validation, pilih setting, pada kolom allow, pilihlah list, hilangkan tanda checklist pada kolom ignore blank, pada kolom search ketiklah tulisan debit, kredit, strip, seperti gambar berikut. Nah, ini contohnya ya teman-teman, caranya. Langsung aja kita cobain. Nah, ini akun. Nah, kita di sini bisa membuat menu shift daftarnya ya teman-teman, seperti nih, kita klik pos saldo, kita klik, lalu di sini kita klik data validation. Nah, untuk allow-nya kita bisa isi list, untuk ignore blank-nya kita uncheck list, di sini search-nya, kita tulis debit, titik koma, kredit, titik koma, strip. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin bisa kita samain dulu semuanya. Nah, di sini kan semua data ini kan nggak mungkin termasuk debit ya teman-teman, pasti ada kreditnya. Nah, yang termasuk kredit itu apa? Coba. Nah, di sini bisa kita lihat seperti akumulasi penyusutan kendaraan, itu kredit. Lalu akumulasi penyusutan kantor, itu kredit. Lalu ada utang dagang, kredit. Lalu ada modal, kredit. Lalu ada juga laba ditahan. Nah, udah seperti ini. Lalu kita ke pos laporan. Nah, untuk pos laporannya sama seperti pos saldo, kita bisa klik pada kolom, lalu kita pilih data, lalu data validation. Nah, untuk allow-nya kita pilih list, lalu ignore blank-nya kita uncheck list, lalu untuk sort-nya, di sini kita bisa isi neraca, titik koma, laba rugi, titik koma, kita isi neraca dulu, semua sama kayak tadi. Samain dulu. Nah, kan di sini datanya nggak mungkin semuanya termasuk neraca ya teman-teman. Nah, untuk laba ruginya apa gitu.
Nah, yang termasuk laba rugi itu seperti pendapatan. Nah, pendapatan, laba rugi. Nah, dari mana aja? Nah, jadi laba rugi yang termasuk itu laba rugi sampai beban-beban lain. Nah, termasuk laba rugi. Lalu di sini kita juga akan membuat kode bantu. Nah, untuk membuat kode bantunya, kita langsung aja. Nah, di sini yang termasuk kode bantu itu, di sini kan belum dimasukin ya statusnya ya teman-teman. Jadi untuk kita masukin statusnya, kita klik kolom, lalu sama kayak tadi, ini data validation, lalu klik. Nah, di sini kita pilih list. Untuk ignore blank-nya, kita uncheck list. Untuk search-nya, kita tulis piutang, titik koma, utang, titik koma, strip. Oke. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kita samain dulu semuanya. Nah, di sini yang statusnya utang apa? Nah, di sini yang termasuk statusnya utang itu seperti Rafifa. Rafifa ini utang. Terus status Avan utang. Sama PT Sandal Perkasa. Nah, untuk kolom yang kosong bisa kita stripin aja ya teman-teman. Nah, udah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.